Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Orisa Putri Utami dengan NIM 1816071 akan menyampaikan presentasi dengan materi NAS dan SAN. Pada kali ini saya diberikan materi yang pertama, kelebihan utama SAN, kedua, kekurangan SAN, dan ketiga, pendorong utama pasar SAN. Langsung ke materi pertama, yaitu kelebihan SAN. Yang pertama ada availability. Availability berarti satu kopi data dapat diakses oleh semua host melalui jalur yang berbeda dan semua data lebih efisien di manage-nya. Yang kedua ada reliability, infrastruktur transport data yang dapat menjamin tingkat kesalahan yang sangat minimal dan kemampuan dalam mengatasi kegagalan. Ketiga ada scalability, di mana server maupun media penyimpanan dapat ditambahkan secara independen satu dan lainnya, dengan tanpa pembatas harus menggunakan sistem yang proprietary. Lalu ada performance. Performance fiber channel atau standar enabling teknologi untuk interkonektivitas SAN mempunyai bandwidth 100 Mbps, bandwidth dengan overhead yang rendah, dan SAN akan memisahkan trafik backup dengan trafik standar LAN atau WAN. Selanjutnya ada manageability, yaitu berkembangnya perangkat lunak dan standar baik untuk FCL atau Fibre Channel Arbitrated Loop maupun Fibre Channel Fabric memungkinkan manajemen dilakukan secara terpusat dan koreksi dan deteksi kesalahan yang proaktif. Lalu yang terakhir ada Return of Information Management. Karena bertambahnya tingkat redundansi dan kemampuan manajemen yang baik, maupun kemampuan untuk ditambahkan server dan media penyimpanan secara independen. SAN pada akhirnya memungkinkan biaya kepemilikan yang rendah pada saat yang sama menaikkan return of information management dibandingkan metode penyimpanan tradisional. Selanjutnya, materi selanjutnya yaitu kekurangan dari SAN sendiri itu ada 3. Yang pertama, complexity. SAN tradisional biasanya menghadirkan kompleksitas tambahan dari jaringan kedua lengkap dengan HBL khusus yang mahal pada server host, saklar, dan kabel dalam struktur yang kompleks. Jaringan seperti itu harus dirancang dan dipantau oleh para ahli dan dengan staf-staf organisasi dari IT dengan anggaran yang lumayan banyak. Lalu yang kedua ada scale, mempertimbangkan biaya. SAN umumnya hanya efektif di lingkungan yang lebih besar dan lebih kompleks, di mana terdapat banyak server dan penyimpanan yang signifikan. Sangat mungkin untuk mengimplementasikan SAN dalam skala kecil, tetapi biaya dan kerumitannya sulit untuk dibenarkan atau dihitung. Lalu yang ketiga ada manajemen. Mengkonfigurasi fitur seperti pemetaan dapat menjadi masalah bagi organisasi yang sibuk. Menyiapkan RAID dan teknologi penyembuhan diri lainnya, serta pencatatan dan laporan yang sesuai dapat memakan waktu, tetapi tidak dapat dihindari untuk mempertahankan kepatuhan organisasi. Lalu, materi yang selanjutnya ada pendorong utama pasar SAN sendiri ada 4, yaitu backup capacity, capacity growth, system flexibility atau cost, availability atau performance. Yang pertama ada backup capacity. Backup capacity ini berarti semakin tingginya kebutuhan akan penyimpanan
data dan kebutuhan akan 100% aksesibilitas. Akan 100% aksesibilitas data oleh perangkat aplikasi telah menyebabkan kesulitan SCSI backup melalui LAN. Lalu yang kedua ada capacity growth. Baik IDC maupun Gartner Group mengestimasikan bahwa pertumbuhan data setiap tahunnya melebihi 88%. Untuk memberikan gambaran sebuah perusahaan dengan data 750 GB data di tahun 2000 akan membutuhkan 5 terabyte di tahun 2003. Lalu yang ketiga, ada sistem flexibility atau COS. SAN adalah jaringan storage centric yang memberikan kemudahan scalability, memungkinkan server dan media penyimpanan ditambahkan secara independen satu sama lain. Peralatan lainnya seperti disk array maupun peralatan backup dapat ditambahkan ke SAN tanpa mengganggu server maupun jaringan. Lalu yang terakhir ada availability atau performance. Penggunaan protokol transmisi data untuk media penyimpanan, termasuk SCSI, memungkinkan untuk mentransfer data dalam jumlah besar dengan overhead dan latensi yang kecil. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.